Dan Niko ternyata bermasalah. Bermasalah ada do tapi kia sampai ke situ sabananya do kita. Sampailah aku minta maaf guys. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana baliak jo yung tabuzer, yang tagia buru azarnya di pot bungo. Nah, di sana kalau selama kau ikut di acara Malam Bagurau lawan Corona yang live setiap Rabu sama Sabtu, di sana pasti kenal jo orang nan sebelah ambo, adik ambo ko Asro Sikumbang Minangkabau. Ya dia partner Janang di acara Malam Bagurau. Itu kan nama Facebook. Nah, Ya. nama di Facebook Asro Sikumbang Minangkabau. Sikumbang tuh suku dia, Minangkabau itu asli. Kebanggaan sebagai orang Minang. Kebanggaan sebagai orang Minang. Nama asli sih ya dia. Asro Suwardi, nama orang Jawa. Asro Suwardi. Agak lucu dia step. Mbak Agak culun gak ya dia mengecan Asro Suwardi. Yo, soalnya pernah beberapa orang mengecan Mas Jawa ya, Cek. Padahal mak belum panjang apa sangka. Oh, Di mana letak Jawa? ama orang Padang Panjang asli. Pak Batu Sangka. Batu Sangka. Nah, di sana banyak orang yang bertanya, Kambo, Asro itu sebenarnya profesinya apa? Senimankah? Budayawankah? Penuliskah? Kok sadonya kadi kaca? Kenapa Asro kok ndak fokus? Kok jadi masalah kok dia? Sebenarnya dia, jalanlah dia. Kalau pada dasarnya John, kalau fokus ke satu bidang, ado gitu. Ke penulisan. Cuman karena proses lah gitu alun bisa fokus ke penulisan. Cuman berbicara mengasih asal di bidang kebudayaan gitu. Untuk sampai saat kini hanya ingin bergerak bersama orang-orang kebudayaan. Di sini lo dia bisa beraja gitu. Ya. Banyak jo orang adat, orang sastra atau yang lainnya. Ya, sebab di Caliak dia Acojo bergerak di contoh acara Malam Bagurau, dia salah satu pencetus di Sinan, Salwandenan, dek kaca kesenian tradisi. Kemudian dia di Silek pun terlibat, gitu kan. Di Randai pun terlibat, event-event kebudayaan dia terlibat, sepanuhnya pulau nampak. Nah, akhirnya orang banyak bertanya, bingung, Asro Sikumbang tuh manganyo gitu, jadianyo aja. Disabui budayawan anu bisa lah kecuk orang loh. Sarpo itu mah dia. Kalau ada manggarasau kekian kamari dalam bidang budaya tuh hanya ingin menjadi support lah. Tujuan utama itu ingin mensupport. Support dan ingin menjadi bagian kemudian sambil baraja. Sambil baraja dan pastinya contoh di kebanyakan di tradisi kebanyakan kita orang tradisi kan banyak fokus ke melakukan gerakan sehingga terlupa ke administrasi. Ada mencari celah itu bisa ada mendampingi di situ gitu. Ya, akhirnya kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebudayaan, dia siap membantu. Siap membantu. Dan apalagi yang namanya sifat kesenian-kesenian tradisi. Betul. Ada pertanyaan yang menarik dari sebagian orang. Katiko ada orang mengecang Kambo, tapi mudah-mudahan Niko tidak, dia mungkin penting mengklarifikasi. Dia tuh sebenarnya orangnya kamari namuah disurah mangasajo, tapi kadang-kadang orangnya bamuko duo. Batu ndak seruput. Kalau bamuko duo ya mungkin terserah ya penilaian orang. Tapi pada intinya dia kamari namuah karena pada dasarnya dia melakukan niko tanpa melihat sisi apa yang kadang dapat gitu. Karena yang ada cari dulu adalah silaturahmi di sana. Itulah kebiasaan dari SMA. Kemudian ilmu gitu. Kalau masalah angko-angko itu ya rezeki itu kado aja nya. Gitu. Ndak dibayana, oke, saya ready gitu. Karena intinya nan dia dapet sebenarnya lebih gadang daripada PT, yaitu pelajaran pengetahuan dan nusana yang pastinya. Alhamdulillah kadang-kadang budaya aku banyak nusana. Nah, ambo tanya cek, bakok tiuk sudi dia punya mama, punya uda, punya kakak. Kalau itu bahaya dah John, mungkin ada kaitannya dengan masa kecil atau lingkungan nusana sendiri yang tidak begitu dekat. Sehingga katiko gadang mungkin jodoh ya jalan dengan Tuhan. Ndak tahun banyak basuh orang yang sapamahaman, sajiwa, sapergerakan, yo dayong tagih bagai. Dan ada menganggap kok ndak orang apalagi lah satu gerakan, kok ndak orang lain gitu. Kenapa kita tidak menyatu menjadi sebuah keluarga gitu. Nah, di banyak orang yang suko jo dia, tentu ada yang ndak suko nah dia. Nah, dun sana ambo juga mengamati banyak sekali dun sana Asroko
yang tiap berjalan dia ambo saya sama ambo singgah dah tampai dun sana den ado udah den di sana ado mama den di sana ado etek den di sana. Dan itu memang nyebangunnya kondisi itu seperti dun sanakan doang kita. Padahal walaupun mungkin nak dun sanakan doang. Baso kadang-kadang sepasukuannya nak gitu kan. Sa pasukuan, ya itu tadi, sejiwa, Iya. sepemikiran. Tapi dia merasa ndak ada yang ndak suko je dia bagai. Kalau itu seketek aduh. Nah, Tapi seketek ya? Iya, dia menyikapi orang yang ndak suko je dia. Kalau dia sih lebih koreksi diri lu Dajan pastinya ada yang salah dawa. Tapi kalau ada sih tetap legowo legowo dalam artian ya mungkin ada salah dawa itu saja kita. Tapi ada yang menarik, Cek. Ketika dia ambo mengamati perjalanan panjang dun sana tentang Asro. Jadi dulu ambo kenal Asro pun lewat media sosial Facebook. Ambo bakawan dan orangnya cukup kritis di media sosial ambo nilai banyak menyampaikan hal-hal semacam motivasi bagai untuk dun sana nan di Facebook, mencintai kesenian tradisi, mencintai Sumatera Barat, mencintai Minangkabau dan mencintai Indonesia karena termasuk dia acuk manser kebudayaan di luar Sumbar kan. Nah, sebenarnya tujuan dia apa untuk itu? Tujuan untuk itu Dajan awak bangga ya jadi Indonesia kita. Wak cari skop gadang lu kita. Kenapa? Awak ndak harus membatasi dan orang Minang hanya Minang kita. Kalau ketika keluar tuh berbicara walaupun ada yang pernah keluar, pasti ketika bertemu dengan orang luar, awak akan berbicara saya Indonesia. Berarti ada Batak, ada Bali dan semuanya itu adalah Indonesia kayu loh dengan budaya dan identitas Indonesia itu adalah budaya dan John kita. Itu kekuatan awak kita. Apalagi pastinya awak sebagai Minang tuh Minang juo awak utaman gitu kan. Agak berpaham ambo kalau baca itu jadi ambo. Tapi ada kisah Cek sana masalah Malam Bagurau itu salah satu pencetus dari acara Malam Bagurau Ayolahan Karona itu adalah Adi Amboko Asro. Di saat itu kejadiannya tapeknya tanggal 9. Enggak 9 doh, 7 April. Cerita dia, kok bisa pas 7 April tuh tercetus Malam Bagurau. Ambo sebenarnya bisa menceritakan, tapi mungkin lebih rancak dia bercerita kan di sana. Jadi tercetusnya Malam Bagurau Karona ya. Itu awalnya kan Asro acok di Kantua. Kebetulan alhamdulillah dek gara-gara hobi panggilan jiwa rintihan ko dapet kesempatan bakarajo di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebagai tenaga kontrak. Alhamdulillah walaupun awalnya agak barik menerima kena biasa lapeh. Itu awalnya Asro cok di Kantua. Kantua itu kan Taman Budaya Lamo dan lah transformasi kini jadi gedung pusat kebudayaan yang tahap pertama lah sudah. Nah kan itu jadi Kantua dinas tuh John. Nah cok di sini nongkrong sampai malam ndak santu hari. Cerita-cerita horor taman budaya dapet sih kita. Cuma kadang tak lupa dak sibuk karajo. Nah jadi mancet lah namanya Dajon. Di situ nak kenal Dajon, tahunya Yohan Tagia. Nyo patakuian lah jo salah satu ikon horor taman budaya aku sana si Ingrid, kabarnya Ingrid ku adalah nona Belanda karena di situ adalah kawasan Belanda mana dulu. Nah, coba takui. Kalau diingat takui dah Jan. Tapi kalau nak tekana mengalir gitu kadang sampai subuh. Balik kantor enggak? Lo di pusat pam. Ya kebetulan lo di kantor, lo di kantor. Jadi tu takui ambo jalan ke bawah, ditelepon dek Dajon, tu mete-mete gitu kan, mete-mete akhirnya duduk lah tambut. Nah, duduk di tambut, ni balai dandam ada seorang lain manakuian namanya Dazal Masri. Kami kan baru ya. Ya, pengusaha mamok kincai. Nah, jadi akhirnya ni mangi aninyo ko wangian Dazal Masri lah gitu. Iya. Rupanya lewat Mak Hasan Mambao antara bab Saluang. Saluang ya. Saluang. Nah, disitulah bajak Masan iseng-iseng dek mencari respon publik bagus dan sebuah harapan bagi awak ya Dayang. Jadi kami optimis di sini gitu untuk terus menggerakkan Corona karena iko wadah baru bagi pelaku tradisi yang salamoko maiduan tradisi itu sendiri. Kenapa tidak kita support dan kita kembangkan gitu. Dan mudah enggak bagi dia
untuk mewujudkan itu? Banyak rintangan enggak dia rasakan? Kalau banyak rintangan beberapa isu-isu ada dia dengar dia di Kecamatan Bamungkuduo gitu kan. Kemudian meladang di punggungan seniman gitu yang sama ada soan gitu. Kalau tapi sosok di balik adik kuat menghadapi ko, jujur dah John, sebelum berangkat ke Padang ada dari daerah. Salah satu niat adik ke Padang itu adalah untuk memperjuangkan daerah gitu. Iko pusat ibu kota yang selalu hanya mementingkan ibu kota dan orang-orang di sana. Kenapa daerah selalu tidak tahu gitu? Ada bakal bilang, karena hobi jalan, hobi budaya, lah sapaket, banyak kadang pelaku-pelaku kok mereka benar-benar menghidupi tradisi. Kemudian mereka menanti kami tidak dapat kabar dari Padang. Oh padahal punya ruang loh. Contoh Taman Budaya. Tapi mereka tidak dapat info. Bisa jadi dinas mereka di daerah yang tidak menyampaikan gitu kan. Karena realita dia lah kerja di psikolog dulu sobok fakta-faktanya. Jadi semacamnya ya. Awalnya agak takut kita. Takut di umur ya. Kini umur masih ikolah. Dari umur 20-an lah dimulai fokus ke budaya. Nah, jadi ada ketakutan mental gitu kan. Tapi setelah Dajon menguatkan, ada Joni Andra di Malambagurau dan Nyuang Tagih di Port Bungo mengecekan, yo kalau itu dipikirkan dia awak nak kabar jalan do kita. Nah, disitulah hamba kuat. Yo kalau pikiran kecil orang Dajon, nak kamang hari ada Dajon. Maaf Dajon Tagih. Ya, jadi di sana sebenarnya dari acara Malambagurau Asro si Kumbangku banyak peranan di awal. Kalau di kecetnya Ambo menguatkan ini, sebetulnya kami saling menguatkan di Siko termasuk dengan seniman-seniman tradisi. Dan salah satu memang tujuannya kami membangun donasi di Sinantu kan untuk membantu seniman tradisi. Nah, itu jadi persoalan dia. Banyak orang menyangkut dia pun dapat jatah di Sinan dari donasi. Betul enggak? Coba buka. Kalau untuk mendapat jatah dari donasi, insya Allah enggak. Kadang enggak dapat pun donasi. Alhamdulillah dan gaji. Kadang menutup bon. Nah, mungkin itu salah satu. Bukan menyebut gitu. Nah, cuman dia perlu menyampaikan Niko biar lurih kamu konya. Ya betul. Kadang-kadang turun tangan nak dia. Turun tangan dah Jon. Padahal pakai kontrak. Kadang-kadang minum kopi donasi tak ada tuh dia membayar. Ya harus karena penanggung jawab di situ ada Dajoni Andra, ada Asro, ada Mak Asan gitu. Dan Mak Asan sebagai penggerak kan sebagai pelaku harus dia. Sedangkan awak penggerak manajemen gitu. Aduh Celai, sebelum kita masuk ke lain, ada sebetulnya cerita menarik tentang Asro di sana dan itu suatu hal yang luar biasa bagi Ambo. Bisa kok ada rencana untuk membeli Malambagurau merah putih nonstop 24 jam online. Sebenarnya tujuannya dia. Tujuannya dan dia kan salah satu penggagas kok di sini. Ya. Tujuan dari Malambagurau 24 jam merah putih pertama pastinya pengembangan dari Malambagurau. Awak menangkap momen hari kemerdekaan. Nah, hari kemerdekaan kan harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat perjuangan ya. Itu kan salah satu perjuangan bantu perjuangan Wak Hariko. Pahlawan dulu melawan penjajah. Lobby supaya negara merdeka. Awak kan melanjutkan itu. Nah, salah satunya kan banyak konten yang kayak orang. Kenapa tidak budaya gitu? Mohon maaf, hari ini budaya begitu ditinggalkan. Wak bangga dengan budaya orang, buat Eropa ditampe daerah awak, sedangkan jati diri awak tidak dinaikan. Bahasa pun lah Indonesia Raya. Nah, mungkin Malambagurau lah sebuah gerakan gitu kan. Kenapa tidak tangkap momen Malambagurau merah putih 24 jam? Ya di situ bisa mengisi semangat perjuangan melalui nilai-nilai budaya. 24 jam tuh udah lalu dia. Kalau demi sebuah pengorbanan biasa sih, bahkan pahlawan amah mati kan meninggal keluarga. Masa untuk lalu sehari semalam sih enggak bisa berkorban dia. Iya, pahlawan tiap hari 350 tahun. Apalagi dia acok betanggang nak. Kalau Asro kadar laloknya sampai jam sampai baru bisa lalok kadang. Untung orang kantor lagi tahu gilonya Wak. Tapi kan acok ya kan berang. Karena berang alhamdulillah dia aktif loh sampai malam gitu. Agak di ranggangan sih. Nah, ada menarik dari kecek dia tadi. Ada satu daerah dibangun bangunan-bangunan yang sifatnya ke Eropa-Eropaan, dibangun Iko. Kemudian sementara itu di kampung. Sementara kadang-kadang orang rantau merindukan suasana kampung yang asri, rumah adat Minangkabau yang luar biasa. Jadi dia Amandang kurang setuju dengan hal itu atau sangat tidak setuju.
Dia nggak setuju. Kenapa? Artinya mungkin kalau rumah gadang kan banyak basera. Oh, Minangkabau masih bisa cari kampung-kampung yang asri. Ketika orang tuh ambil lahan seperti itu untuk menghibur orang, menurut dia, nggak setuju dia, nggak pantas sih, Yo, kalau nggak pantasnya penempatan pertama itu adalah kawasan ekologis ya. Kawasan ekologis pertama itu adalah langka. Lembah Harau pertama hanya ada di 50 kota untuk di Indonesia dan mirip-mirip pun adanya di California gitu. Nah, kemudian itu adalah cagar alam. Itu kan kawasan yang dilindungi, berarti kan ekosistem yang di sini harus ada perencanaan aja. Kau bukannya saya tahu gitu, tapi membaca juga. Nah, yang ketiga itu adalah ya awak sendiri punya budaya loh. Orang yang banyak ke Lembah Harau itu adalah uniknya adalah orang luar. Orang luar mencelak budaya awak. Wajar juga awak kalah dari Bali, awak sibuk mau jok-jokan budaya orang. Nggak bangga awak dengan budaya awak. Alangkah bagusnya mungkin barangkali dia di sini dibuat berbagai jenis macam rumah gadang. Rumah gadang kok banyak, rumah gadang Gajah Maram, rumah gadang Iko. Sabananya ya Dajon, seketek memotong dayung tagih ya, desa Sase. Banyak konsep-konsep budaya yang ketika dikemas di pariwisata Sumbar, mohon maaf, ambo sebagai pecinta pariwisata pulau itu banyak yang ngawur. Adonan replika rumah gadang taman mininya Sumbar lah. Kemudian di Bungkunya ada kolam renang. Layak enggak di Mungko? Walaupun itu hanya replika loh, itu penempatan cocok enggak kita? Kemudian babue loh. Biasanya rumah gadang tuh di Mungkonya tuh paling ada jalan, ada taman sekete. Ya, lumbung padi. Lumbung padi. Rangkiang. Ya, demi kebutuhan pariwisata, hindarkanlah budaya. Hello kita. Banyak yang akhirnya tergerus. Mohon maaf. Salah satu yang membawa ke kebudayaan kan aja membawa gadang di kampung, lah ya di kampung, tamat sekolah di kampung, baru 2 tahun di Padang, kampungnya maksudnya di daerah. Salah satu yang membawa ke kebudayaan kan adalah adik meraso sebagai generasi yang lah ndak merasakan itu namanya kampung. Ada itu asih. Mohon maaf, Asro memang kuat di budaya, tapi untuk adik masih banyak harus belajar. Karena adik itu tumbuhnya secara alami loh. Ya. Berarti dia pun menyadari banyak hal yang perlu dia pelajari. Masih banyak, khususnya adik. Nah, dan sana ada mungkin berapa bulan patang kok Ambo mendapatkan sebuah berita yang luar biasa tentang si Asro. Kenapa di mata Ambo luar biasa? Seorang Asro mungkin bagi sebagian orang bukan siapa-siapa. Anak kecil yang baru muncul di Sumatera Barat yang coba menjadi sosok yang mencintai seni budaya, ada istiadatnya sendiri. Dan ini termasuk orang yang sangat kritis di media sosial, tapi ternyata Patangko sempat hampir menjadi bencana baginya persoalan di media sosial. Tapi yang bangga, secara pribadi Yuan Tagia kok bangga sana kayaknya. Karena ternyata terjadi pertengkaran dia dengan salah seorang mantan menteri, mantan pejabat selevel menteri di media sosial sampai dia diblokirnya kan. Ya. Apa sih seorang Asro sampai mau sampai terjadi pemblokiran Facebook dia dengan orang selevel menteri? Kemudian seberapa penting sih seorang Asro sehingga harus diblokir, dan seberapa penting sampai semua orang yang di Sumatera Barat ditelepon untuk menghukum seorang Asro Sikumbang? Menurut dia? Kalau kronologinya waktu itu Dayang, jadi kan komen di salah satu status seorang orang awak yang adalah mantan menteri. Jadi pengen komen saja kita, nak do niat apapun. Dulu mungkin karena perbedaan-perbedaan. Kemudian kini kalah nak do lah kita. Hanya pengen komen. Kenapa? Pengen komen waktu itu. Mungkin Asro kurang elegan. Kurang elegan betul ya, banyak yang mengean. Termasuk Dayung sendiri mengean, Asro ndak elegan gitu kan kalau ingin mengkritisi. Hanya ingin Dajon beliau tuh Asro anggap tokoh hari ini gitu. Mewakili awak lah bangga dulu tuh Bung Hatta apa kan ada kelanjutannya hingga hari ini banyak tokoh. Kemudian mencelak statusnya hari itu apa kok mengomen tentang Sumbar, hari itu sedang ange-angeknya. Sebelumnya lah pernah lo komen menyebut seperti itu. Apa itu kan punya pengaruh, punya kuasa. Sampai langsung kan mudah tinggal telepon petinggi awak di Siko. Cuman kalau berkuar-kuar di Facebook bukan tampaknya lah kita.
Nah, Ya ini barangkali apa tuh ingin memberikan pendidikan politik atau pendidikan kepada masyarakat, penyadaran masyarakat melalui media sosial. Kenapa harus dikomentari gitu? ya karena ya pertama yang pastinya dek menganggapnya adalah tokoh orang awak dan sebenarnya beliau menjadi contoh dan sendiri gitu kan. Kok kayak Iko jadinya apa kalau levelnya lah tinggi apa kenapa tidak digunakannya Cuma dia menyadari kalau cara mengkritik dia tidak elegan ya. ya Pak, itu pelajaran Bana waktu itu. Iya. Mudah-mudahan ke depan itu tidak terjadi lagi. Tapi dia menyadari wajar kan untuk mengkritik itu wajar menurut dia. Wajar. Cuma, Karena beliau seorang tokoh loh. Cuma penyampaiannya yang salah. Dan ternyata itu berefek karena dia Kerajo di instansi. Sebuah kerajo di sebuah instansi ada embel-embel dinas kebudayaan dan itu ternyata bermasalah. Bermasalah ada tapi kia sampai ke situ sabananya dong kita. Sampailah aku minta maaf bagai Jadi ya, ambo sendiri untuk apa aku menonton kita. Ambo tidak dunia apapun. Yang pastinya kenapa ambo menyampaikan kritisi itu ambo menganggap sebagai orang tua ambo inspirasi. Ambo tuh bangga mah mantan menteri, komisaris loh gitu kan kini di salah satu bank BUMN. Kalau secara etika ambo komentar ambo mohon maaf Pak. Memang betul banyak emangean tapi sabananya itu bukan kebencian, perbedaan atau apa. Sebenarnya ambo mengidolakan apa? Ambo bangga Pak sebagai tokoh. Ya ambo minta maaf dah John gitu kan. Oh jadi sebenarnya dia idola dia sama bapak. Kan tuh dek bangga tuh kok tokohnya kok mungkin orang punya cara sendiri itu terserah. Kadang-kadang ya di sana awak untuk mengidolakan seorang punya cara sendiri untuk mengidolakan tersebut. Mungkin mengkritisi itu suatu bentuk. Mungkin ada vintage dah John. Ada sangat bangga dengan ada public figure yang orang awak ada tuh nomor satu tuh orang awak loh gitu kan. Dan itu bentuk cara dia mengungkapkan kebanggaan dia supaya tetap harum manganan tiba ya manganan karena belum tentu urang adalah gadang itunya bisa lebih besar urang lebih gadang tuh mungkin akan semakin besar ketika kritikan muncul. Betul. Tapi barangkali dia dianggap orang yang tidak tahu diri, kurang aja barangkali cara penyampaian dia menyikapi hal itu. Kalau seandainya dia orang berpikir dengan kritikan dia tuh dia kurang aja sebenarnya. Ya mungkin apa tuh lah tuh jo tokoh mungkin di sini letaknya sih. Ya mungkin itu balik tadi cara menyampaikan yang kurang elegan, masih terkesan dia kurang aja. Iya. Iya kurang aja. Tapi nak dunia apapun nak dunia untuk kurang aja kan. Dunia untuk kurang aja. Dan risikonya akhirnya dia kena tegur kan. Karena tegur ditelepon kabarnya cerita lah ibu atasan kan. Batu ditelepon ndak sampai waktu itu kemudian besoknya batu pas masak kerajo disampaikanlah di atasan kalau ya beliau ditelepon 7 orang dan ada yang menyuruh Asro di SP3 kan. Wow, luar biasa sih sebenarnya di SP3 kan kau. Tapi mungkin itu suatu pelajaran bagi ke depan, mudah-mudahan kau akan. Bagi ada pelajaran besar. Iya, pelajaran karena mungkin harusnya mengkritisi itu hak semua orang. Tapi mungkin caranya enggak pas. Kan karena kan mengkritisi waktu itu kalau urusan yang ikut ada yang salah. Ya memang pelajaran besar. Iko sangat menarik dia. Dusanak sadanya seorang Asro bermasalah dengan seorang mantan menteri sampai Facebooknya diblokir, kemudian mendapat teguran dari atasan. Ambo tidak melihat itu sebuah intervensi pejabat publik terhadap, tapi mungkin Iko lebih banyak arahnya memberikan pelajaran kepada Asro Sikumbang untuk menjadi orang besar ke depannya serupa kan itu nah. Amin. Tapi luar biasa dia. Betul. Dia punya kesempatan baca kak di mantan menteri. Dia enggak pernah dia. Masih kalah Dayong kan. Tak ada yang dia Dayong jangan baca masih kalah. Dia ada yang dia sampaikan? Kalau adik sudah harapan adik tetap berbicara kebudayaan. Banggalah awak juga kebudayaan awak Sudang. Pertama itu identitas awak sebagai orang Mawak. Kalau orang Minang yo identitas dia sebagai orang Minang yo kebudayaan. Budaya awak tidak hanya tari, mohon maaf, ada batasi. Banyak orang awak menganggap Minang itu adalah tari, banyak. Awak banyak punya budaya, aku pun luweh, nak dah John. Tidak hanya kesenian. Ada pun budaya, sejarah pun budaya, about budaya kompleks. Idui mati barango ndak barango lalu jago kemudian nampak ndak nampak bergerak tak bergerak itu adalah budaya kompleks. Kehidupan adalah budaya. Manusia berpikir mah.
Yang diharapkan itu adalah yo, tapi pastinya budaya yang identitas itu hasil olah pikir nenek moyang. Yo bangga lawak je budaya awak, karena budaya awak itu adalah identitas, budaya awak itu adalah kekuatan, bahkan aset dah John. Orang luar mencari awak budaya awak bukan alam. Ke alam rancak lah Swiss lah, bersalju-salju, ada bukit. Awak rimbo, susah baliknya kita. Tapi pasti Bali menang karena budayanya, bukan karena pantai kutanya. Mari lawak kuean, apalagi Minang kok dikenal gadang secara intelektual dan gadang secara kebudayaan, tidak hanya secara intelektual. Awak gadang tidak ada mah. Mantap sana. Mudah-mudahan kita doakan Asro Sikumbang menjadi salah satu budayawan Minangkabau nantinya yo. Kini masih barajana dia. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan nun sana kalau pot bunga ko Asro Sikumbang ndak kena telepon, ndak kena blacklist, ndak kena hukum ya sana ya. Karena lama buka cerita di siko Asro Sikumbang vs mantan menteri. Woi, keluar biasa bahasa dia. Pandai nak cari judul mah. Dajan cek pasan dajan. Apa silakan. Ada cek lain. Iko penting mana untuk Iko. Salam persatuan. Salam mensupport lah untuk bangsa ko maju, bangkit, bersatu awak dalam keberagaman. Karena Indonesia tu lahir, ko dek ka 17 Agustus lah kabagurau merah putih Allah. Indonesia tu lahir dari bermacam-macam ras, kerajaan, etnis, agama. Jadi janganlah bibit-bibit perpecahan tu wak iwan. Wak caliak realitanya, bahkan realita tidak sesuai dengan apa yang diberitakan gitu. Ya. Ada kadek sampai lain? Mungkin itu saya dajan itu yang tabat tiap masalah kebudayaan tadi cek, masalah persatuan tu cek. Lah dun sana luar biasa bincang-bincang si kayak ambo, kadang-kadang ambo di luar ndak lo sampai sarupo ko bana bacarito de jadi ambo ko do. Ya awak betete asli mah. Lah dun sana Asro Sikumbang lah masuk di Put Bungo, kita tunggu na lainnya ya. Lah. Cik 2 3. Lah habis anak. Lah no, lebih.